Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anak ibu di kelas 2A? Bu Dewi berdoa kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan semangat. Bu Dewi tak henti-hentinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak Bu Dewi semuanya dilindunginya. Begitupun dengan ayah bunda. Bu Dewi berharap ayah bunda di rumah tetap sehat dan tetap semangat serta tidak lelah dalam mendampingi putra-putrinya belajar. Nah, sebetulnya Bu Dewi ingin sekali menyampaikan materi ini secara langsung, namun karena keadaan yang belum memungkinkan kita bertemu, kita belajar di kelas, kita berjumpa di sekolah, bermain dan belajar, namun tidak salahnya Bu Dewi berbagi tentang materi-materi pembelajaran. Nah, materi hari ini Bu Dewi akan menyampaikan tentang nilai-nilai Pancasila. Namun sebelumnya Bu Dewi ingin mengajak kalian untuk mengingat kembali materi sebelumnya, yaitu tentang simbol-simbol Pancasila. Mulai dari simbol pertama sampai dengan simbol kelima. Yuk kita ulangi. Siapa tahu di antara anak-anak ibu ada yang lupa. Namun ibu yakin kalian masih ingat dan selalu ingat. Baik, yuk kita sama-sama mengulangi. Ikuti Bu Dewi ya, bahwa kita punya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, Pancasila itu terdiri dari 5 butir dan memiliki lambang-lambang yang berbeda. Mulai dari sila pertama dengan lambang bintang, sila kedua adalah rantai, sila ketiga pohon beringin, sila keempat kepala banteng, dan sila kelima padi dan kapas. Nah, sewaktu kita bisa bertemu secara langsung, setiap hari Senin kita melaksanakan upacara bendera. Nah, kakak-kakak kalian yang duduk di kelas 4, 5, atau 6 bertugas membacakan undang-undang yang di dalamnya ada Pancasila. Begitupun ketika kepala sekolah ataupun pembina upacara lainnya membacakan Pancasila. Nah, Bu Dewi akan membahas tentang sikap yang sesuai dengan sila kedua dan sila pertama dan sila kedua Pancasila. Ya, namun Bu Dewi ingin mengajak kalian untuk sama-sama mengingat kembali dan menyebutkan. Walaupun Bu Dewi yakin kalian pasti tahu dan hafal apa itu isi Pancasila. Ibu ingin kalian mengulangi hanya sila ke-1 dan sila kedua. Yuk kita ulangi bahwa sila ke-1 adalah ketuhanan yang Maha Esa, dan sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Pintar sekali anak-anak ibu. Baik, yuk kita masuk ke materi. Materinya ibu ulangi ya. Materinya adalah nilai-nilai Pancasila. Untuk hari ini sila pertama dan sila kedua. Nah, di sini Bu Dewi sudah mempunyai materi yang akan dibagikan dengan nilai Pancasila, sikap yang sesuai dengan sila ke-1 dan sila kedua Pancasila. Apa ya tujuan pembelajaran atau apa tujuannya kalian belajar tentang ini? Yaitu Ibu harap kalian dapat menyebutkan sikap yang sesuai dengan sila ke-1 dan sila kedua Pancasila. Yang selanjutnya, Bu Dewi harap kalian juga dapat mempraktekkan sikap yang sesuai dengan sila ke-1 dan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Bu Dewi mengulas kembali bahwa simbol sila ke-1 adalah bintang yang isinya ketuhanan
Yang Maha Esa. Di sini Bu Dewi punya teman nih, ada Nyai, ada Is, ada Jajang, dan ada Asep, juga ada Neneng yang bersama-sama dengan kita akan belajar tentang sikap-sikap baik yang sesuai dengan sila ke-1 dan sila kedua. Nah, yuk kita amati sama-sama gambar yang akan kalian lihat. Nah, gambar yang pertama, kira-kira ini gambar sedang apa ya? Nah, betul sekali anak-anak. Ini adalah gambar sedang di masjid, sedang melaksanakan sholat berjamaah. Lalu gambar yang selanjutnya adalah ini pun sedang bersembahyang ataupun beribadah, di mana yaitu di gereja bagi teman-teman kita yang beragama Kristen, ya. Lalu yang selanjutnya, nah di sini Bu Dewi punya gambar tentang agama Buddha, di mana kalian dapat melihat patung Buddha yang besar. Nah, patung Buddha ini disembah atau diyakini oleh teman-teman kita atau saudara-saudara kita atau tetangga kita yang beragama Buddha. Mereka bersembahyang atau beribadah di vihara. Lalu yang selanjutnya, ini ada teman-teman Bu Dewi nih yang beragama Hindu. Mereka sedang melaksanakan sembahyang ataupun beribadah di pura. Lalu yang terakhir di sini Bu Dewi punya gambar, ada gambar yang sedang sembahyang juga. Nah, ini mereka atau teman-teman kita yang beragama Konghucu, mereka melaksanakan ibadah dan sembahyang di kelenteng. Maksudnya apa ya? Bu Dewi menampilkan gambar-gambar ini kepada kalian. Seperti kita ketahui bahwa di Indonesia terdapat 5 agama yang diyakini. Nah, agama apa saja? Kita ulangi dan Ibu ajak kalian untuk menyimak dengan baik. Yang pertama, agama yang diakui di Indonesia yaitu Islam. Yang kedua Kristen, yang ketiga Hindu, yang keempat Buddha, dan yang kelima Konghucu. Ya, Ibu ulangi lagi. Agama yang diyakini di Indonesia itu ada 5. Yang pertama agama Islam, yang kedua agama Kristen, yang ketiga agama Hindu, yang keempat agama Buddha, dan yang kelima adalah Konghucu. Itu 5 agama yang diyakini di Indonesia atau yang ada di Indonesia. Mungkin di sekitar kita atau di tetangga kita atau bahkan teman sekelas kita ada yang berbeda agama. Tidak apa-apa, karena agama-agama yang berbeda itu sudah diakui di Indonesia. Nah, Bu Dewi juga di sini ingin menginformasikan atau mengajak kalian juga untuk mengetahui bukan hanya Islam saja, tapi teman-teman kita juga ada kok yang agama-agamanya lain. Nah, seperti di gambar ini kalian bisa amati. Di sini sedang bersembahyang, begitu hikmatnya, begitu khusyuknya. Bagi kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang beragama Islam, kita bersembahyang atau sholat ataupun beribadah di masjid. Ingat ya. Jadi lebih mudahnya adalah Islam tempat ibadahnya adalah masjid. Diulangi, Islam tempat ibadahnya masjid. Yang kedua, Kristen tempat ibadahnya di gereja. Kristen tempat ibadahnya
di gereja. Lalu Buddha beribadah di vihara. Buddha tempat ibadahnya vihara. Yang selanjutnya adalah Hindu beribadah di pura. Hindu ibadahnya di pura. Yang selanjutnya Konghucu beribadah di kelenteng. Konghucu ibadahnya di kelenteng. Nah, seperti itu ya anak-anak ibu. Lalu di foto yang selanjutnya, di sini Bu Dewi punya 2 foto yang berbeda. Di sebelah kiri atas, Bu Dewi mengajak kalian untuk mengamati foto di mana ada satu keluarga, ada ayah dan bunda, ada kakak dan adik sedang berdoa sebelum makan. Lalu juga di sebelah kanan bawah ada gambar di ruangan kelas mau belajar, mereka pun berdoa. Kalau kita amati, cara berdoanya juga berbeda. Ya, kalau untuk kita yang beragama Muslim, kita mengangkat kedua belah tangan kita untuk berdoa, sama dengan yang lainnya. Di gambar di sini ada anak-anak sedang berdoa dengan mengepalkan tangan dan disimpan di dada, mereka pun berdoa. Artinya, baik kita yang beragama Islam maupun teman-teman kita yang tidak beragama Islam tetap harus menjalankan ibadahnya dengan baik. Dan kita pun harus mau dan tetap menjaga kerukunan. Artinya ketika misalnya teman kita sedang berdoa, tidak boleh diganggu. Atau misalnya ayah dan bundanya di rumah sedang sholat, kita tidak boleh mengganggu, ya. Nah, lalu yang selanjutnya Bu Dewi punya gambar. Ini ada gambar bapak-bapak nih sedang sholat, tapi coba perhatikan bapak-bapaknya ke masjidnya bawa handphone, lalu handphonenya berdering dan mengganggu sholatnya. Nah, ini adalah contoh sikap yang tidak boleh ditiru ya anak-anak ya. Jadi diusahakan kalau ke masjid, kalau kita mau sholat, kalau kita mau ngaji dan kegiatan-kegiatan lainnya, tidak perlu membawa handphone supaya kita tetap bisa fokus, kita bisa khusyuk menjalankan ibadah kita, kita bisa khusyuk menjalankan aktivitas sembahyang kita. Nah, hal-hal yang lainnya pun berkaitan, ya. Nah, di sini Ibu mengajak kalian untuk sama-sama bahwa ternyata berdoa sebelum melaksanakan kegiatan apapun itu adalah contoh sikap yang sesuai dengan sila yang pertama. Kalau kita yang beragama muslim mau makan, kita berdoa. Sesudah makan, kita berdoa. Mau tidur, kita berdoa. Bangun tidur pun kita berdoa. Mau belajar, kita berdoa, gitu kan ya. Mau pergi sekolah, kita berdoa. Kita pamit sama ayah bunda di rumah. Itu adalah sikap-sikap yang sesuai dengan sila pertama. Ibu yakin anak-anak ibu di kelas 2A ada yang mengaji ke masjid, ada yang mengaji ke madrasah, atau misalnya ada yang mengaji dengan ayah bundanya di rumah. Nah, itu pun
adalah contoh yang sesuai dengan sila pertama. Ya, ketika kalian misalnya sama-sama belajar mengaji di masjid, tidak ribut, tidak berkata kata kasar di dalam masjid, itu artinya kalian sudah melaksanakan sikap yang sesuai dengan sila pertama atau sila ke-1. Seperti itu. Masuk ke rumah mengucapkan salam, keluar rumah mengucapkan salam, itu pun sikap sesuai dengan sila pertama atau sila ke-1. Jadi ketika kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan ketuhanan atau yang berhubungan dengan Allah, yang berhubungan dengan Tuhan, berarti kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan sila pertama atau sila ke-1, ya. Jadi apapun kegiatannya, ketika kita sebelumnya berdoa meminta petunjuk atau supaya kita belajarnya tidak diganggu, supaya kita fokus, kita berdoa, nah itu kita sudah melaksanakan sikap yang sesuai dengan sila pertama atau sila ke-1. Nah, lalu apa sebaliknya? Sebaliknya seperti gambar yang tadi nih, ada nih bapaknya sholat ke masjid tapi handphonenya berbunyi, akhirnya mengganggu bapak-bapak yang lain yang sedang khusyuk sholat. Nah, ini sikap yang tidak patut dicontoh, sikap yang tidak baik untuk ditiru. Jadi hendaklah kita mengikuti aturan-aturan yang ada. Jika misalnya harus terpaksa membawa handphone ke masjid, harus membawa handphone ke tempat ngaji, nah yang harus diperhatikan adalah kalian mematikan atau mengecilkan dulu volumenya supaya yang lain tidak terganggu. Nah, ibu juga tidak mengharapkan kalian anak-anak kelas 2A saling mengganggu atau bahkan saling mengejek ketika melaksanakan ibadah, ketika sholat, ketika saum, ketika misalnya ketika melakukan kegiatan apapun tidak boleh mencerminkan atau memperlihatkan sikap-sikap yang tidak baik, karena ibu yakin bahwa kita khususnya yang beragama Islam pasti punya aturan-aturan yang diatur dalam Al-Quran, yang diatur juga dalam hadis-hadis Rasulullah, yang memang sikap-sikap baiknya bisa kita contoh. Begitupun agama-agama yang lain. Agama-agama yang lain pun ibu yakin bahwa mengajarkan kebaikan. Tidak ada agama yang mengajarkan untuk bermusuhan. Tidak ada agama yang mengajarkan untuk saling mengejek. Jadi Bu Dewi ingin dan mengajak anak-anak Bu Dewi kelas 2A untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, saling menghormati, saling menghargai. Ayahnya sedang ngaji, tidak boleh diganggu. Atau ayahnya mengaji, yuk kita ngaji sama ayah. Bundanya sedang sholat, yuk kita juga ikut sholat di belakangnya. Jadi ketika kita sembahyang pun atau kita sholat pun tidak boleh mengganggu orang yang lain, ya. Jadi sehingga kita di dalam rumah bisa hidup tenang, bisa hidup rukun, bertetangga juga rukun, kita tidak mengejek teman kita yang beragama Kristen, tidak tidak usil kepada teman-teman kita yang beragama Hindu ataupun Buddha. Itu sudah mencerminkan sikap yang sesuai dengan sila yang ke-1.
Kalau sebaliknya, nah kalau sebaliknya kita usil sama teman kita, mengganggu teman kita yang lagi sholat misalnya, atau malah kita merusak tempat ibadah agama lain, atau karena kita nggak suka sama teman kita misalnya yang beragama Kristen, kita mengganggu sembahyangnya, kita merusak tempat ibadahnya, nah itu tidak boleh ya. Jadi yuk kita sama-sama mencerminkan atau kegiatan kita sehari-hari, sikap kita mencerminkan Pancasila, sila pertama. Nah, yuk kita lanjutkan ke sila kedua. Sila kedua itu simbolnya adalah rantai. Apa isinya atau bunyi dari sila kedua adalah ketuhanan. Oh maaf, sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, lalu contoh sikapnya apa ya? Contoh sikapnya yaitu nih, sikap yang sesuai dengan sila kedua itu adalah sikap-sikap kita, sikap baik kita yang berhubungan dengan orang lain. Misalnya di sini ada nih, Bu Dewi punya gambar sedang berpelukan nenek sama cucunya, lalu rukun dalam bermain, bergiliran, bersama-sama, tidak saling iri, tidak saling ejek. Juga ada gambar di rumah membantu orang tua, membantu bunda memasak di dapur, membantu bunda mencuci pakaian, membantu bunda beres-beres rumah, atau misalnya membantu ayah mencuci motor, membantu ayah menanam tanaman dan sebagainya. Lalu gambar selanjutnya yaitu kita menjenguk teman kita bila mana sakit ya. Kalau misalnya ada teman kita satu kelas, teman kita teman ngaji, atau misalnya ada tetangga kita yang sedang sakit, hendaklah kita bisa menjenguknya. Nah, gambar-gambar ini atau contoh-contoh yang tadi Bu Dewi sampaikan itu yang sesuai dengan sila kedua. Atau juga misalnya menjaga adik, bundanya lagi masak nih, nah kita jaga adik, nah itu sudah sikap yang sesuai dengan sila kedua. Atau misalnya di dalam kelas ada teman yang tidak membawa pensil, tidak membawa penghapus, atau lupa tidak membawa peralatan tulis yang lain, lalu kita pinjamkan, nah itu sudah sikap yang sesuai dengan sila kedua, seperti itu. Lalu tidak membeda-bedakan teman, semua teman sama, semua teman tidak ada bedanya, nah itu sudah sikap yang sesuai dengan sila kedua. Jadi sekali lagi Bu Dewi mengingatkan bahwa sikap yang sesuai dengan sila ke-1 itu yang berhubungan dengan Allah, yang berhubungan dengan Tuhan. Nah, kalau sikap-sikap yang sesuai dengan sila kedua itu yang berhubungan dengan orang lain, yang tentunya itu adalah sikap-sikap baik ya, bukan sikap-sikap yang tidak baik dan tidak perlu dicontoh. Nah, Ibu rasa materi tentang nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ke-1 dan sila kedua, dicukupkan sekian. Bila mana anak-anak Ibu hebat kelas 2A mau bertanya, silahkan kalian boleh tanyakan melalui voice note atau pesan suara, atau kalian boleh meminta bantuan ayah dan bunda
untuk menyampaikan pertanyaannya melalui WhatsApp grup. Insya Allah dan dengan senang hati Bu Dewi menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Itu saja mungkin materi tentang nilai-nilai Pancasila, sikap-sikap yang sesuai dengan sila ke-1 dan sila kedua. Mudah-mudahan materi ini dapat dipahami dan bersama-sama kita selalu bersikap mencerminkan sila-sila Pancasila. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.